Oke, baiklah kita lanjutkan pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke equipment geolistrik ya. Dulu ketika kita berbicara masalah equipment SP, yaitu kita dengan mudah kita mengetahui bahwasanya equipment adalah voltmeter ya. Kita hanya membutuhkan sebuah voltmeter dengan kriterianya bisa membaca positif dan negatif begitu ya. Kemudian punya input impedance yang besar, kemudian ringkas begitu, simple begitu ya. Oke, itu hampir sama yang digunakan di dalam equipment geolistrik ini, tentu saja hampir mirip seperti SP, khusus untuk pembaca tegangannya, tetapi ditambah dengan beberapa instrumen yang lain. Nah, di dalam pertemuan ini kita akan membicarakan itu sampai nanti dicoba sampai ya agak sedikit mendetail ya tentang bagaimana sumber arus yang sebaiknya kita gunakan, bagaimana instrumen tadi, beberapa contoh instrumen katakanlah semacam itu. Oke. Nah, yang pertama itu sebenarnya list equipment dari yang kita gunakan di dalam akuisisi geolistrik itu ada 5 ini secara garis besar ya. Secara garis besar ada 5 ini yang bisa dikatakan ya agak penting gitu ya, penting di dalam proses pengambilan data ini. Yang pertama adalah power source. Power source ya, atau sumber arus ya. Jadi kita punya sebuah generator yang nanti bisa mensuplai arus ya. Arus itu dimasukkan dari C1 ini sampai ke C2 ya. Jadi C1 dan C2 sebagai sink dan source ya. Harus dimasukkan di sini dengan menggunakan power source ini. Power ini biasanya DC ya, karena bentar. Karena arus yang dikenakan di sini adalah arus DC, tetapi kadang-kadang untuk menghindari polarisasi itu digunakan arus yang low frekuensi ya. Jadi arus bisa dikatakan AC berarti ya, arusnya bolak-balik tapi frekuensinya rendah. Dengan harapan nanti kalau di sini saya berikan positif, arus positif, kemudian sini arus negatif, itu mestinya kalau di sini saya berikan arus positif, itu beberapa muatan negatif akan berkumpul di sekitar C1 ini, sehingga akan menyebabkan polarisasi elektroda begitu ya. Jadi kemudian perlu kadang-kadang kita ganti arus C1 ini menjadi negatif. Ya, jadi positif, negatif begitu. Nah, ini maksudnya supaya polarisasi yang terjadi di sekitar C1 ini tidak berlaku selama survei, tapi terbolak-balik begitu. Dengan harapan lebih mengurangi polarisasi yang ada di titik C1 ini. Oke, jadi makanya digunakan LFAC ya. Hampir semua metode, hampir semua instrumen geolistrik itu menggunakan LFAC. Ya, LFAC. Ya, sedikit sekali yang menggunakan DC karena yaitu tadi masalah polarisasi elektroda itu. Oke, jadi intinya kita butuh sebuah sumber arus. Jadi bisa dikatakan bukan sumber potensial tetapi sumber arus. Kenapa kok sumber arus? Karena yang kita butuhkan adalah arus. Biasanya yang diinginkan itu adalah constant current. Jadi sumber arus yang konstan. Sehingga saya bisa mensuplai arus yang nilainya konstan selama sekian milidetik ya, atau sekian detik ketika pengukuran P1 dan P2 ini, ketika pengukuran potensial. Oke ya, di sini ada disimbolkan dengan R vario gini ya, atau potensiometer itu disimbolkan bahwasanya saya bisa mengatur arus yang saya injeksikan. Ya, arusnya bisa besar atau kecil tergantung dari jauh tidaknya C1 dan C2 ini. Biasanya kalau C1, C2 itu agak jauh begitu, itu tidak dibutuhkan arus yang lebih besar dibandingkan dengan C1, C2 yang jaraknya pendek. Oke, kemudian
Yang kedua itu dibutuhkan meter untuk arus dan potensial. Tentu saja kita membutuhkan alat ukur arus ya, karena supaya kita tahu seberapa besar arus yang kita injeksikan, karena nanti besarnya arus ini kita gunakan untuk menghitung besarnya resistivitas semu ya. Kemudian juga tentu saja kita membutuhkan sebuah voltmeter ya, mirip seperti SP, kita membutuhkan sebuah voltmeter. Ya, apa namanya, spesifikannya bisa dikatakan sama lah dengan yang di SP ya, voltmeter itu spesifikasinya sama. Jadi dibutuhkan apa namanya, ya input impedannya juga besar, sama-sama besar, bisa membaca bisa membaca potensial positif dan negatif kayak begitu. Kemudian yang ketiga itu dibutuhkan elektroda. Elektroda itu berarti kita membutuhkan sebuah besi ya, atau biasanya stainless steel begitu, yang dipasang di C1, C2 ini khususnya biasanya dia membutuhkan besi, dan di P1 P2. P1 P2 ini bisa menggunakan poros pot, tetapi sering sekali yang digunakan di geolistrik ini menggunakan elektroda stainless steel. Karena apa? Karena di dalam pelaksanaannya itu kadang-kadang terutama untuk multi elektrod ya, jadi elektrodanya yang banyak gitu, kemudian alat itu bisa mencari sendiri mana, atau bisa menentukan sendiri mana C1, C2, P1, P2 begitu. Maka suatu saat itu P1 itu bisa menjadi C1, dan P2 bisa menjadi P1, bisa menjadi C1, bisa menjadi C2. Oleh karena itu salah satu material yang bisa digunakan untuk injeksi arus maupun digunakan sebagai kontak yang cukup baik untuk elektroda biasanya digunakan stainless steel ya. Stainless steel atau besi tahan karat itu ya, besi stainless atau aluminium ya, tergantung dari lapangannya. Tapi umumnya adalah besi stainless, karena ya yang kita butuhkan, kita harus memasang elektroda tadi di dalam tanah, kita harus menancapkannya ya. Kalau aluminium juga bisa, tapi setelah sekian kali ditancapkan mungkin akan bengkok dan sebagainya. Jadi makanya digunakan stainless steel gitu ya. Oke ya, jadi biasanya C1, C2, P1, P2 ini dari besi stainless steel. Tapi kalau memang mau dipaksakan dengan menggunakan poros pot, itu bisa menggunakan yang yang CuSO4 itu ya, yang tembaga sama garamnya tembaga sulfat, karena tembaga di CuSO4 itu agak bisa sebagai sumber arus juga. Ya, dia masih mampu berfungsi sebagai sumber arus ya. Tapi jarang sekali menggunakan itu karena lebih awet yang ini ya, dan lebih mudah operasional di lapangannya, tinggal ditancapkan kemudian dipalu begitu. Oke ya, jadi kita butuhkan elektroda untuk membuat apa namanya, kontak antara kabel-kabel yang kita butuhkan dengan tanah. Minimal ya mestinya 4 ya, minimal 4, karena kita butuh untuk injeksi arus sama untuk membaca beda potensial. Tapi maksimal ya sebanyak-banyaknya. Oke, yang keempat adalah kabel. Ya, kabel ini dibutuhkan, yang di sini digambarkan dengan garis ini ya. Garis rangkaian ini ya. Ini adalah kabel kalau di lapangan. Jadi kita membutuhkan kabel untuk menghubungkan antara power DC ini atau power generator ini dengan C1 dan dengan C2. Seberapa panjang kabel ya tergantung jarak C1 dan C2 terhadap instrumen untuk injeksi ini ya. Ya kalau jarak dari C1 sampai instrumen ini jaraknya sampai 1 kilo ya, kita butuhkan 1 kilo kabel. Ya, 1 kilo kabel. Ini karena apa? Karena injeksi arus itu belum bisa menggunakan nirkabel ya. Injeksi arus belum bisa menggunakan nirkabel. Ya, karena yang diinjeksi itu adalah sink dan source dari sebuah GGL, itu biasanya tetap menggunakan kabel. Mungkin ketika besok sudah ditemukan salah satu cara untuk mengirimkan arus negatif maupun arus positif yang nirkabel, itu mestinya bisa kita bikin instrumen yang terpisah begitu antara C1 dan C2, sehingga tidak lagi butuh kabel. Tapi sampai saat ini masih membutuhkan kabel ya, untuk menghubungkan, saya mengirimkan arus positif ke arah sana, mengirimkan arus negatif ke arah sana, itu harus menggunakan kabel. Ya, demikian pula untuk tegangan ini juga membutuhkan kabel untuk mengukur beda potensial dari P1 dan P2 ini.
Panjangnya juga tergantung dari panjang P1 dan P2 dengan V yang kita gunakan. Oke, nah kemudian yang kelima adalah reel. Reel ini dibutuhkan, ini sangat dibutuhkan biasanya kalau operasional geolistrik di lapangan, karena reel ini sangat berguna untuk menggulung kabel ya, menggulung dan mengolor kabel. Jadi kabel ini digulung dalam sebuah reel ini ya, sebuah apa namanya bobin istilahnya ya kalau di kalau benang di gulungan benang layangan itu ya di bobin. Jadi kayak kita punya semacam gulungan begitu yang efisien, efektif digunakan di lapangan. Oke, jadi equipment listnya kira-kira 5 ini ya. Mungkin ada extendednya, mungkin yang meteran begitu ya, digunakan untuk menentukan jarak antara tiap-tiap elektroda, kemudian untuk komunikasi, kemudian tentu saja sumber energinya bisa dari aki ya, dan sebangsanya begitu ya, aki ataupun generator biasanya sudah termasuk di power source ini ya. Kadang-kadang juga kita membutuhkan untuk mengecek apakah kontak antara C1 dan tanah itu sudah bagus, kontak antara C1 dengan instrumen ini sudah bagus. Kita bisa gunakan ohmmeter biasanya ya, kita ukur resistansinya dulu antara tiap-tiap elektroda ini dengan tanah ya. Ya biasanya caranya kita pasang satu elektroda di ohmmeter itu tadi ke dalam tanah di dekat dia, kemudian satunya dipasang di kabel kontak ya, kabel kontak yang menghubungkan C1 misalkan, sehingga tahu resistan C1 ini sekitar berapa. Ya diusahakan resistannya ya sekecil mungkin ya. Kalau resistan besar mestinya ya arus yang lewat di sini atau R potensionya ini akan menjadi bertambah, karena C2 atau C1 ini ada R, ada hambatan kontak ya. Hambatan kontak mestinya bagusnya ya 0 ya, hambatan kontak di sini mestinya bagusnya adalah 0. Tetapi itu tidak bisa didapatkan, sehingga diusahakan sebagus mungkin ya hambatan kontak di sini. Oke, ini biasanya dibutuhkan ohmmeter ya, ohmmeter atau multimeter yang diset pada ohmmeter untuk mengetahui berapa hambatan kontaknya. Oke, ini kira-kira beberapa instrumen atau equipment list yang dipakai di lapangan. Nah, ini kemudian beberapa contohnya ya. Ini contoh dari terameter SAS ini produksi ABEM ya. Jadi, seperti kita bisa lihat tadi, kita membutuhkan sebuah voltmeter sama sebuah power generator. Ini biasanya dijadikan satu gini ya. Instrumen geolistrik itu biasanya menjadi satu antara power dan voltmeternya. Tetapi ada juga yang terpisah. Jadi seperti di gambar depan tadi, powernya sendiri, voltmeternya sendiri. Tapi beberapa alat menjadi satu. Di geofisika juga ada alat OYO itu juga jadi satu ya, antara sumber arus sama penerima atau pembaca tegangannya jadi satu. Yang ini semacam ini ya. Biasanya memang setiap instrumen geolistrik itu ada 4 colokan ini yang paling kelihatan jelas ya. 4 colokan yang artinya itu adalah 4 input ya. C1, C2, P1, P2. Biasanya yang C1, C2 ini bisa hitam merah atau hitam-hitam, itu terserah aturan dari instrumennya ini ya. Ini yang A. Ini namanya terameter SAS 4000 ya. Ada berbagai macam model untuk setiap produk. Kemudian yang B ini dia juga menyediakan namanya electrode selector. Nah, jadi di sini ini digunakan untuk membuat multi kanal ya. Jadi electrode selector ini gunanya untuk memilihkan kanal mana yang nanti akan dikirim arus dan dibaca potensialnya ke A ini. Jadi A ini biasanya dikontakkan dengan B, kemudian B ini setiap ini ada 4 kontak ya, 1, 2, 3, 4. Itu biasanya masing-masing dikontakkan dengan kabel-kabel yang isinya banyak ini. Kabel yang kuning, oranye ini isinya banyak, paling enggak 16 ya, 16 isi kabel. Ya, tiap-tiap kabel tadi dipasangkan di sini, kemudian elektroda yang banyak gitu tadi dipasang semua, kemudian dipasang pada kabel ini. Ya, sehingga selektor ini gunanya untuk memilihkan elektroda mana yang
bertindak sebagai elektroda arus dan elektroda mana yang bertindak sebagai elektroda potensial. Nah, jadi kalau kita sudah pasang semua nanti akan terpilih sendiri tuk 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 tuk, tuk sesuai dengan program yang sudah diinjeksikan di sini ya. Pemilihan itu bisa manual, jadi bisa menggunakan saklar begitu, atau yang sekarang ini sudah menggunakan kayak CPU begitu ya. Jadi pemilihannya secara otomatis ya. Ketika sudah selesai pindah sendiri gitu. Sehingga surveinya itu ya kita gelar dulu, kemudian kita pasang, kita tes oke, kemudian kita ukurnya itu nggak tunggu saja karena dia pindah-pindah sendiri tek 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 tek, tek gitu, nggak otomatis begitu ya. Ya oke, kemudian yang C ini adalah kabel ya, ini yang banyak ini ada 4 kabel ya. Jadi ini kabel yang oranye ini biasanya isinya banyak ya, biasanya 16 ya, ada yang 8, ada yang 12 gitu ya, tergantung dari kanalnya. Ini kabel ini mestinya ya dijaga, walaupun ini sudah dibikin di bagian luar itu adalah baja. Jadi biasanya di bagian luar itu ada squid ya, ada kayak loop baja begitu. Ya kayak jejaring baja yang memperkuat kabel ini. Kemudian di dalamnya ada beberapa kabel yang terbungkus oleh baja itu tadi. Ya, baja ini juga digunakan untuk grounding ya, karena kabel yang terselubung oleh grounding yang bagus itu relatif tidak terpengaruh signal di dalamnya. Tapi kalau tidak ada grounding yang bagus, itu otomatis kalau saya letakkan kabel di tanah itu akan ada medan EM ya, yang akan menambahkan arus atau mengurangi arus di dalam kabel yang kita pasang itu tadi. Oke, jadi kabelnya biasanya semacam itu. Kemudian ini C1. Ini adalah konektor between kabel. Oh, ini berarti setiap antar kabel itu ada konektornya ini. Jadi kabel F ini dihubungkan sehingga bisa kita bayangkan pengoperasiannya itu satu operator di sini, kemudian kabelnya bisa bergerak ke kanan dan ke kiri ya. Karena di sini punya 2 konektor. Berarti operatornya itu di tengah sini, kemudian kabel yang di ini dan ini dekat dengan operator, kemudian kabel ini dan ini itu dia dihubungkan dengan konektor ini. Ini dan ini dihubungkan dengan konektor satunya. Jadi ini operatornya ada di tengah. Oke ya, kemudian E itu adalah konektor kabel elektrod ya. Jadi ini digunakan untuk menghubungkan antara kabel C ini dengan D elektroda ini ya. Yang D ini steel electrodes ya, elektroda logam ya. Biasanya stainless steel atau baja tahan karat ya. Jadi tinggal dipasang. Bentuknya bisa macam-macam. Yang sering instrumen yang dari Eropa itu kadang-kadang sudah ada tanda salibnya ini ya, ada tanda ada bes baja yang melintang gini ya. Ini digunakan untuk memegang begini ya, dipegang kemudian di push ke bawah begitu, juga bisa dipukul di bagian atas di sini nih. Oke, jadi biasanya yang punya alat dari Eropa itu ada pegangannya ke samping ini ya. Nah, kemudian yang E ini tadi dijepitkan di sini, kemudian satu sisi dihubungkan dengan kabel-kabel yang kita punya tadi. Kemudian di sini F adalah baterai suplai ya, biasanya beberapa instrumen ini membutuhkan baterai ataupun menggunakan generator ya. Kalau untuk arus yang besar itu baterai tentu saja tidak akan kuat karena akan cepat habis, sehingga kadang-kadang dibutuhkan generator ya, kayak diesel gitu ya, kayak kalian menyebutnya generator listrik ya, yang ditarik pakai tangan gitu. Ukurannya bisa bermacam-macam, bisa gede, bisa kecil, tergantung injeksi arus. Tetapi untuk near surface geophysics yang arusnya itu ya bisa dikatakan paling buantar itu 200 mA, itu bisa digunakan satu baterai ini ya, dengan setiap hari harus ganti atau dicas ulang. Oke, ini tipikal instrumen yang biasanya kita bawa ke lapangan selain yang saya sebutkan tadi ya, kabel dan sebagainya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti langsung dinyalakan saja atau raise hand karena saya sudah bisa melihat kalian. Oke, kemudian kita lanjutkan beberapa contoh instrumen. Nah, ini saya mendapatkan beberapa instrumen itu sekarang bermacam-macam. Produknya bermacam-macam, yang dari Cina itu kelihatannya isinya sama tetapi casingnya itu bermacam-macam ya, ada bentuknya macam-macam ya, tapi intinya hampir sama. Biasanya ada empat konektor begini ya, yang 2 itu adalah arus, yang 2 adalah potensial. Ini ada 4 konektor, ini juga ada 4 konektor, yang hitam, hijau, sama merah, sama kuning ini.
Ada yang sudah pembacaannya digital, ada yang pembacaannya masih menggunakan apa namanya seperti ini, volt meternya itu masih menggunakan jarum begitu ya. Jadi macam-macam bergantung dengan biayanya. Ya, jadi ini dari SR2 ini enggak kelihatan WWW-nya apa, tapi banyak sekali produk dari Cina ya yang muncul ya. Ini hampir mirip dengan instrumen Indonesia yang agak murah-murah begitu. Isinya hampir sama. Ya. Kalau yang sudah fully digital dan sudah bagus itu biasanya memang produk-produk yang mahal ya biasa. Oke, jadi semacam ini juga contohnya sudah diberikan kabel kecil ya. Warnanya disesuaikan dengan colokannya ini ya, yang hitam ya hitam, merah yang merah, hijau, kuning gitu ya. Jadi biasanya yang ada kepalanya gini ini, yang hitam sama hijau ini sumber arus biasanya ya. Biasanya sumber arus. Yang merah sama kuning yang tidak ada kepalanya gini biasanya adalah sumber tegangan yang terbaca. Oke, kemudian ketika kita menggunakan instrumen semacam ini ya kita bisa arus sama tegangan bisa kebaca langsung. Kalau instrumen semacam ini itu biasanya arusnya itu bisa kita tentukan lewat selektor biasanya berapa arus yang kita inginkan begitu ya, kita percaya alat itu bisa mensuplai arus besar itu. Oke ya, intinya seperti ini ya instrumennya. Nanti kita coba lihat dalamnya kira-kira seperti apa. Ini ya contoh yang lain dari Q-Minax gitu. Ini hampir mirip seperti produknya Pak Parwoto ya, produk Naniura dan sebagainya, itu hampir mirip semacam ini. Intinya juga ada beberapa ini ada C1, ini ada C2, ini ada P1, ada P2. Biasanya di sini itu pembaca arus, di sini pembaca potensial. Ini biasanya kalau kotaknya semacam ini itu isinya adalah multimeter ya, multimeter yang kita set yang di sini sebagai ampere meter, yang di sini diset sebagai voltmeter. Kalau kalian dulu ketika kakak kelas kalian ketika ada praktikum geolistrik ini itu saya minta membuat geolistrik ya. Saya minta membuat geolistrik, proyeknya membuat geolistrik dan sebagian besar bisa walaupun hanya bisa dipakai dalam arus yang kecil saja. Jadi mengetahui benar ya cara kerja geolistrik. Oke, jadi hampir seperti ini outputnya. Ini namanya adalah Earth Imager. Ini buatan India ya. Q-Minax itu buatan India. Kemudian yang ini yang sudah bermain cukup lama di bidang instrumen geofisika itu adalah Oyo ya. Oyo ini mahal tapi handal, tahan banting ya. Instrumennya itu presisi dan durable gitu ya. Dia kuat untuk di lapangan, tidak mudah rusak ya. Oke, tapi sampai obsolete itu biasanya masih bisa dipakai. Nyatanya di tempat kita ada MacOM Mark II itu geolistrik dari Oyo itu dibeli tahun 98. 98 itu mungkin kalian masih SD atau bahkan masih TK begitu ya. Sudah lama sekali. Sekarang masih bisa dipakai ya, masih bisa kalian gunakan untuk praktek di lapangan dan masih reliable ya, masih bagus, masih handal. Sudah beberapa kali dibongkar, diganti instrumennya, tapi masih bagus, masih bisa. Karena sebagian besar adalah analog ya, isinya sebagian besar adalah analog. Arusnya bisa besar dan cukup bagus. Ini contoh yang paling yang cukup baru yang namanya MacOM Profiler ya. Serinya bisa bermacam-macam. Jadi di sini sudah dalam bentuk display begitu. Sehingga ketika kita ngukur, kita bisa membuat desain di situ juga. Kita nyuruh alatnya ngukur seperti apa, nanti gambar hasilnya bisa langsung kelihatan juga. Kira-kira semacam ini ya. Ini yang sudah alat modern. Kemudian ini contoh alat yang lain dari Gold. Ini dari Alibaba, dari Chongqing biasanya kalau Gold ini produk yang lain. Ini hampir mirip ya. Sudah agak digital juga, ada beberapa tombol digitalnya, tapi masih tetap ada 4 kanal dengan yang di sebelah kiri ini adalah pengaturnya ya, digambarkan di sini nih ya. Ini pengaturnya, pengatur elektroda arusnya. Oke, mungkin yang di sini ini power supply-nya ya, ini power supply. Oh ya, power supply-nya. Jadi yang pengaturnya adalah yang ini. Jadi ini dia memberi supply ke instrumen ini, kemudian instrumen yang ini itu menyuruh
apa namanya selektor elektrod tadi untuk bisa memilih mana elektroda yang dipakai. Hampir mirip dengan yang saya tunjukkan di depan tadi. Dan harganya ke arah ke sini tuh relatif lebih murah ya, apalagi yang produk Cina itu lebih murah. Tapi kita belum pernah beli yang produk Cina ya. Jadi kita belum tahu apa namanya kehandalannya. Di geofisika itu biasanya belinya yang memang perusahaan geofisika ya, atau instrumen-instrumen geofisika kayak Geometrik, kemudian Siskal, kemudian apa namanya Oyo begitu ya, kayak semacam. Jadi memang perusahaan yang sudah bergerak di bidang geofisika cukup lama. Oke. Nah, ini contoh make om kita seperti ini. Pada saat baru itu seperti ini. Jadi tasnya itu khas sekali, khas Oyo ya, ini warna kuning di dalam ini, kemudian yang bagian luar warnanya biru. Ini make om yang kita miliki di lab geofisika ya. Di sini ada sumber arusnya yang merah, sumber potensial elektroda potensialnya yang warnanya hitam ini ya. Kemudian ini ada beberapa colokan yang nanti bisa dipakai di apa namanya penguat arus atau eksternal apa namanya power source dan sebagainya. Dan ini sudah menggunakan semi digital begitu ya, di angkara digital, dan pemilihan arus itu bisa dilihat di tombol atau di lampu yang ada di bawah ini. Oke, kemudian ini contoh yang apa namanya yang Siskal R2 ya. Siskal R2 di geofisika ada kelihatannya yang Siskal seperti ini. Ya. Jadi ini hampir mirip ya seperti punyanya Oyo ini, tetapi di sini mungkin sudah ada ya beberapa speknya sudah masing-masing ya. Tapi intinya alat ini bisa mensuplai arus, bisa mengukur tegangan. Yang ini contoh Siskal Kit ya, mungkin versi yang paling murah dari produk Siskal, namanya adalah Siskal Kit ini. Ya, sama ini masih ada C1, C2. Jadi peletakan C1, C2 ini tergantung apa pabriknya ya. Kalau yang Oyo ini C1, C2 ada di sini, di sisi kiri, yang kanan ini potensial. Yang ini C1, C2 mirip seperti Wender ya. C1, C2, P1, P2. Yang penting itu jangan sampai salah memasangnya ya. Kalau di sana itu P1 ya kita pasang di P1. Di sana P2 kita pasang P2. Yang paling bagus itu membaca apa namanya penjelasan huruf di bawahnya ya, karena warna kadang-kadang beda tiap instrumen tuh. Yang merah itu belum tentu sumber arus ya. Apa yang terjadi kalau kita masangnya salah dalam geolistrik? Mungkin ada yang bisa beri masukan, silakan. Apa yang terjadi kalau saya masang C1, C2-nya itu tuh salah kebalik-balik gitu? Ada yang punya bayangan? Silakan. Halo? Saya masih... Ya, silakan Mas Alang. Apanya? Kebalik gimana maksudnya? Oke. Kalau angkanya mestinya sesuai dengan elektrodanya ya Mas ya. Yang bermasalah di sini berarti posisi elektrodanya jadi salah kan ya. Kalau kebalik ya, misalkan C1 saya pasang P1 gitu, itu alatnya nggak apa-apa karena sama-sama elektroda yang terpasang di tanah. Tetapi faktor konfigurasi ketika kita sudah punya tabel data di lapangan jadi kebalik-balik ya. Kalau angkanya pengukurannya benar, sebenarnya dia itu ngukurnya benar, tidak salah. Dia ngukur sesuai dengan elektroda yang kita suruh. Tetapi faktor konfigurasinya yang jadi complicated nanti. Ya. Faktor konfigurasinya salah, tidak sesuai dengan desain yang sudah kita tentukan sebelumnya. Jadi untuk geolistrik ini intinya adalah aman ya. Aman kalau kalian salah memasang elektroda ini aman. Yang tidak aman itu ketika kalian salah memasang akinya. Jadi yang plus sama minus di aki itu kebalik, itu akan sangat vital nanti kan. Kalau instrumen ini tidak punya current protector untuk terbalik tadi, akan terbakar semuanya ke belakang. Tapi biasanya instrumen lapangan sudah ada ya. Kalau instrumen yang lab itu biasanya tidak ada. Jadi kita harus pastikan bahwasanya
kontak itu benar-benar sudah pas baru dinyalakan. Ya. Yang ini juga iya, jadi supaya tidak terjadi kesalahan posisi elektroda di dalam desain kita nantinya, ya harus dipastikan bahwasanya yang C1 itu benar di lapangan adalah C1, P1 benar, C2 benar, C2 juga benar. Begitu ya Mas Ang, terima kasih masukannya. Jadi tidak salah pengukurannya, tetapi konfigurasinya jadi salah. Konfigurasi kita mengukurnya salah. Oke, begitu. Baik, kemudian ini penjelasan tentang power source secara lebih detail ya. Power source itu biasanya berarus DC atau AC berfrekuensi rendah seperti saya sampaikan tadi. Kemudian arusnya besar untuk target dalam menggunakan power generator, atau arusnya kecil untuk target dangkal dan kecil. Biasanya dengan menggunakan DC baterai cukup ya. Nah, power source ini biasanya mampu berosilasi pada 3 putaran per menit sampai 100 putaran per detik untuk mencegah polarisasi. Saya sampaikan tadi, jadi biasanya memang dari kacamata polarisasi itu malah kita bolak-balik ya, supaya tidak terjadi pengkutupan ya. Bisa kalian bayangkan kalau saya punya satu sumber arus yang saya kasih muatan positif, terus tuh otomatis bisa dikatakan muatan negatif di sekitar situ, itu akan berlarian ke arah kutub positif ya, yang baru yang kita bikin itu tadi ya. Sehingga kutub muatan negatifnya akan berlomba-lomba menuju ke kutub positif. Demikian pula di daerah source-nya juga kutub muatan positif akan berlomba-lomba menuju ke kutub negatif yang kita buat ya. Kita buat sebagai source itu tadi. Nah, jadi untuk menghindari itu biasanya dibalik-balik begitu. Ya, mungkin dari pengalaman lapangan, kemudahan instrumentasi itu bisa divariasikan antara bisa sampai mulai dari 3 loop ya, 3 cycle per menit sampai 100 cycle per second ya. Bisa bervariasi antara itu. Oke. Kemudian osilasi, bagaimana cara mengosilasi arus itu tadi? Itu bisa dengan manual ya, kita balikkan dengan tangan kita ya, klek 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 gitu. Ya, kita bisa bolak-balik arus begitu, sehingga mestinya pembacaan potensialnya tidak berbeda jauh ya kalau kita balik ya. Kalau kita balik kecuali SP-nya harus sudah kita remove begitu, mestinya kalau kita balik itu tidak berbeda jauh nilainya. Ya mungkin berbeda sedikit saja, mungkin karena masih ada efek polarisasi sedikit ya, sehingga masih berbeda ya, tetapi tidak berbeda jauh. Oke, kalau beda nilainya jauh itu berarti di sekitar itu ada SP yang masih belum terkoreksi. SP-nya cukup kuat bila dibandingkan dengan injeksi arus yang kita masukkan. Jadi solusinya koreksi SP harus lebih bagus, atau arusnya yang kita injeksi harus lebih kuat ya, supaya dia bisa mengalahkan tegangan SP itu tadi. Oke, kemudian yang kedua itu ada komutator mekanis ya. Jadi instrumen Oyo yang agak lama, dia menggunakan pembalikan arus itu menggunakan instrumen mekanik ya. Jadi kayak menggunakan dinamo begitu ya, atau mesin yang berputar begitu, sehingga klek gitu ya. Kita seperti mencet saklar itu, tapi sekarang mekanik ya. Itu namanya adalah komutator mekanik. Ya, di alat kita ada dulu alat yang lama sebelum Oyo Make-Ohm kita yang baru itu namanya Oyo juga, tapi ESG kalau tidak salah namanya. Itu dia menggunakan komutator mekanik, tik 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 tik. Jadi ada suaranya gitu ya, klik gitu komutator, cek gitu. Jadi dia membolak-balik arus secara manual, secara mekanis ya. Kemudian juga bisa menggunakan relay system. Relay system itu relay itu adalah sebuah arus kecil yang bisa digunakan sebagai suatu sistem untuk menghandle arus besar. Karena arus yang diinjeksikan itu bisa jadi besar, digunakan relay ya. Tidak saklar tetapi relay. Relay itu berarti mirip seperti saklar tetapi secara elektronik gitu ya, saklar elektronik ya. Kemudian juga bisa menggunakan vibrator ya, intinya dia bisa berbolak-balik begitu, atau komutator yang elektronis ya. Yang sekarang itu menggunakan hampir semua adalah komutator elektronis. Ya, bisa dengan menggunakan arus kecil kita bisa menyuruh relay sistem ini untuk mengubah sistem arus yang kita
kita injeksikan. Kira-kira semacam itu. Oke, kemudian meternya yang kita gunakan tentu saja adalah ampere meter sama voltmeter, ya, seperti tertulis di sini ya, ampere meter bergantung dari jangkau arus yang diinjeksikan. Oke, jadi biasanya ya maksimum itu 1 ampere lah ya, 1 ampere, minimum biasanya 1 miliampere. Ada juga yang ukurannya sangat kecil, skala lab gitu, yang diinjeksi kurang dari 1 miliampere. Tapi biasanya kalau instrumen lapangan itu minimal 1 miliampere. Kemudian untuk potensial ya sudah sama seperti SP yang dulu. Kemudian elektroda ini seperti saya sampaikan di awal tadi dapat menggunakan poros watt sebagai elektroda potensial. Tapi ini merepotkan kadang-kadang karena elektroda poros watt itu tidak efektif di lapangan ya. Kalau besi itu kan kita tinggal tancapkan kemudian ditutup atau dipaku, dipalu begitu. Sudah tertancap. Tapi kalau poros pot itu kita harus buat lubang, harus pasang di situ hati-hati, kemudian kita tutup, kita tunggu ya. Tunggu beberapa menit begitu biar stabil. Nah, kalau poros pot semacam itu, tapi tidak begitu efektif di lapangan karena jadi butuh waktu yang agak banyak gitu. Oke. Kemudian oleh karena itu dapat menggunakan batang logam stainless yang mudah dipukul untuk menancapkan. Kedalaman tanam itu mulai dari beberapa milimeter sampai sentimeter. Nah, ini kadang-kadang untuk aplikasi di lapangan itu kita tergantung menggunakan konfigurasi yang seperti apa. Disarankan ketika kita masih menggunakan konfigurasi dengan jarak yang masih pendek, itu kita menancapkan elektrodanya jangan terlalu dalam. Ya, yang penting kontaknya bagus saja. Karena apa? Karena di dalam perhitungannya itu kita mempergunakan sumber arus itu titik. Sumber arus titik ya. Sumber arus poin begitu. Sehingga kalau kita menancapkan elektroda jaraknya pendek, jaraknya hanya 1 meter, 2 meter saja, tetapi elektrodanya itu tertancap 15 cm. Nah, itu kan sudah berapa persen itu? Berarti sumber arus titik tidak lagi bisa dianggap ya, itu sumber arusnya berarti sudah sumber arus batang. Akan berbeda nilai potensial yang terukur. Oke ya, jadi diharapkan dijaga sedemikian rupa sehingga mendekati teoretis yang kita pakai. Ya, jadi ditancapkan ya pendek saja begitu ya. Kalau arusnya masih konfigurasi elektrodanya itu masih dekat-dekat begitu ya. Tetapi ketika sudah jaraknya itu ratusan meter ya itu masuk 15 cm sudah nggak apa-apa. Masih bisa tetap dianggap sebagai titik ya, titik arus maupun titik potensial. Oke, kemudian panjangnya itu tergantung dari kemudahan aplikasi ya. Jadi bisa bermacam-macam. Kalau di tempat kita itu panjangnya sekitar 50 atau 60 cm gitu ya, panjang elektrodanya. Tapi kadang-kadang karena sering dipukul jadi yang atasnya itu sudah jadi semacam jamur begitu karena buka begitu ya stainlessnya, jadi semakin pendek lagi. Ada berbagai macam ya, bisa 40 cm, 50 cm, 1 meter itu tergantung dari operasional di lapangan. Besarnya juga bisa bervariasi, ada yang besar mungkin sampai diameternya itu 3 cm, ada yang hanya 1 cm saja. Tergantung dari pengguna. Kalau skala lab ya mungkin bentuknya jarum gitu ya, sampai dalam model jarum. Dulu pernah survei di di candi gitu. Itu karena pengukuran di batu candi itu menancapkan elektrodanya tidak boleh pakai elektroda kita yang gede gitu ya, karena hancur nanti batu candinya. Candi Prambanan dulu itu saya menggunakan pisau kecil ya, saya membeli beberapa pisau dapur kecil yang tipis begitu, yang saya selipkan di batu-batu candi gitu. Ternyata kontaknya sudah cukup bagus ya, jadi kita gunakan itu sebagai elektroda. Juga kadang-kadang bisa menggunakan jarum gitu ya, kalau ukurannya kecil sekali. Yang penting bisa membuat kontak yang bagus dengan apa yang diukur. Oke. Kemudian ini kabel ya, kabel dan penggulung. Kabel ini dimaksudkan keberadaan penggulung ini itu yang pertama untuk memudahkan operasional di lapangan dan untuk memudahkan kontak ya. Jadi diharapkan itu kabel ini tidak kontak permanen ke elektroda, jadi lepas begitu ya. Ketika elektroda lepas ya kabelnya lepas.
ya. Jadi ini juga lebih safe karena kalau elektroda arus itu ketika kabelnya itu kita lepas begitu, itu ketika kita memegang elektroda arusnya itu relatif lebih aman dari bahaya korslet ya, atau bahaya injeksi arus yang tidak terduga dari operator ketika sudah jauh gitu, dipikirnya sudah dipasang tetapi ketika arus dikirim ternyata masih dipegang gitu ya. Jadi disarankan itu dilepas ya, dilepas sehingga kontaknya tidak permanen ke elektroda. Nah, biasanya dipergunakan apa namanya colokan begini ya, atau capit begitu ya, capit buaya. Nah, cara menggulung kabelnya atau gulungannya itu biasanya yang bagian bawah itu sudah ada output keluarnya begini. Kemudian di bagian luar ya tetap kelihatan keluar. Sehingga ketika digeret begitu, ini dia akan berputar. Ya, dengan berputar dengan sisi dalam itu masih tetap keluar di sini ya. Jadi didesain sedemikian rupa sehingga ujung dalam itu tidak perlu dibongkar dulu untuk mencarinya, tetapi sudah keluar dari sisi luar dari bobin ini. Kalau di tempat kita itu biasanya sukanya ditarik ini ya, jadi bobinnya ini berada di dekat operator, kemudian kabel yang menuju ke elektroda ini ditarik. Tapi sebenarnya itu tidak disarankan karena kabel ini tidak menjadi awet ya. Walaupun kabel ini sudah terbuat dari baja, yang bagus terbuat dari baja, ada selaput bajanya walaupun sama-sama terbuat dari tembaga gitu, tapi ada selaput bajanya sehingga kuat gitu ya. Tapi lebih bagus untuk keawetan kabel yang warna kuning ini adalah di operator, kemudian yang bobin sama yang warna merah ini itu berjalan sepanjang apa namanya elektroda yang sesuai dengan posisi dia gitu ya. Jadi ketika elektroda ya pada meter kesekian itu bobinnya berhenti, kemudian dipasang. Elektroda pindah, bobinnya diangkat lagi, pindah lagi begitu. Nah, dengan begitu kabelnya menjadi awet. Ketika sudah selesai, bobinnya jalan sambil digulung. Oke, tentu saja akan butuh energi yang agak besar karena harus mengangkat bobin sama menggulung begitu ya. Oke, tapi itu akan lebih awet ya. Dan dibandingkan yang kabel ini ada dekat dengan instrumen, untuk memasang elektroda semakin jauh itu ditarik kabelnya gitu sehingga dia bisa berputar begitu. Kalau menggulungnya juga dia digulung dengan menggeret kabel yang panjang begitu ya. Ya keawetan akan lebih berkurang ya. Oke. Yang ketiga, kabel terbungkus isolator dengan baik. Tentu saja kabelnya harus terbungkus dengan isolator dengan baik karena kalau dia bocor seperti SP, maka kalau arus itu bocor maka akan ada titik arus yang dekat dengan permukaan. Kalau bocornya tadi itu kontak dengan tanah ya, atau kontak dengan rumput basah misalkan saja, nah itu akan membuat kabel bocor. Jadi titik elektrodanya itu bisa jadi tidak satu titik di elektroda arus yang kita inginkan, tetapi ada di titik kebocoran tadi. Kalau bocornya 3 ya berarti kita punya elektroda arus di 3 titik itu dengan arus yang terbagi mestinya ya. Harusnya terbagi di 1, 2, dan 3 tadi. Dan itu akan menyebabkan pengukuran menjadi bermasalah. Kemudian panjangnya itu sesuai mencukupi desain yang dilakukan. Di geofisika juga sudah semacam ini. Jadi kita punya bobin yang agak berat gitu dari besi. Kemudian kabelnya itu biasanya panjangnya kalau tidak salah 500 meter ya A gitu ya. 500 meter atau 600 yard sekitar 500 yard atau 600 yard gitu ya kabelnya yang tergulung di situ. Mirip seperti ini juga ya, ada colokan di ujung kabel yang ada di dalam bobin. Kemudian skema equipmentnya itu kira-kira semacam ini ya, kira-kira semacam ini. Untuk arus C1 C2 kita butuh skema generator ya, generator ini mestinya kita bisa menginjeksi untuk sumber arus yang berbeda-beda dengan ada semacam potensial gitu ya. Jadi kita bisa mengatur berapa arus yang kita injeksikan di sini nih. Kemudian di P1 P2 itu kita pasang voltmeter, yang di sini ditunjukkan voltmeternya ini merupakan voltmeter yang bisa dikatakan sebaiknya itu voltmeter yang tidak mengambil arus dari dalam tanah itu. Kalau input impedannya tidak terlalu besar, itu yang paling bagus menggunakan bright gitu ya. Kayak Whetstone Braid ya, jembatan Whetstone gitu cara mengukur potensinya, cara menggunakan jembatan Whetstone karena jembatan Whetstone itu sama sekali tidak mengambil arus ya, tidak mengambil arus sehingga
apa namanya, menjadi lebih presisi. Tapi ya jembatan Wheatstone itu biasanya semi manual ya. Sekarang sudah menggunakan instrumen voltmeter dengan input impedan yang besar. Oke. Nah, kemudian karena kalau kita melakukan pengukuran P1, P2, ini mestinya sebelum arus diinjeksikan itu kan terbaca SP dulu ya. SP-nya akan terbaca dulu. Dan SP-nya mestinya akan berfluktuasi, sehingga yang paling bagus ya kita bisa mengukur SP itu sesaat sebelum pengukuran ketika arus diinjeksikan. Nah, itu bisa kita asumsikan SP-nya benar, atau beberapa instrumen itu dia mengukur sebelum injeksi arus sama setelah injeksi arus. Kemudian SP tadi dijumlahkan, dirata-ratakan. Itu juga lebih presisi. Oke. Untuk beberapa instrumen itu kadang-kadang memasang zero adjustment ya. Zero adjustment ini adalah sebuah tegangan tambahan yang bisa saya atur besarnya tegangan untuk menolkan SP. Jadi ketika sebelum mengukur itu kita nolkan dulu SP-nya. Ketika sudah nol atau relatif mendekati nol sehingga pengaruh SP-nya itu relatif hilang, baru kita lakukan pengukuran. Gitu ya. Jadi sekali lagi SP itu menjadi noise di geolistrik ini, sehingga beberapa instrumen itu menggunakan cara semacam itu. Yes. Yang pertama tadi itu pengukuran SP sebelum dan setelah dari injeksi arus. Kemudian beberapa kali sebelum dan beberapa kali setelah juga ada, sebelumnya saja juga ada, setelahnya saja juga ada, atau dengan menggunakan zero adjustment ini juga ada. Ya, untuk instrumen yang murah biasanya dibutuhkan zero adjustment ini. Zero adjustment ini juga bisa manual, bisa yang otomatis ya. Automatic zero adjustment ada. Jadi ada sebuah instrumen di situ yang bisa menolkan SP yang terbaca di potensial atau di voltmeter ini. Oke, kira-kira semacam itu. Kemudian ini agak detail lagi. Intinya di dalam instrumen geolistrik itu ada ditunjukkan seperti di gambar ini ya. Ini saya punya sebuah sumber arus bolak-balik ya. Sumber arus bolak-balik ini, kemudian sumber arus bolak-balik ini tadi akan masuk ke sebuah instrumen yang namanya adalah constant current generator. Jadi instrumen di sini itu bisa mensuplai arus konstan berapapun resistan yang dipunyai oleh lapangannya, berapapun resistan yang dimiliki elektroda. Jadi kalau saya minta arus 10 mA, maka elektroda ini saya pasang dimanapun asal ada kontaknya, maka dia akan mensuplai arus besar 10 mA. Nah, ini membuat instrumen konstan current ini juga perlu agak kesulitan, agak tinggi ya, karena kalau arusnya besar itu akan bermasalah nanti konstan current-nya ini. Nah, jadi arus di C1, C2 ini sudah konstan ketika sudah masuk ke constant current generator ini. Kemudian ini adalah soilnya, tanahnya. Kemudian kita membaca di P1, P2. Tentu saja P1, P2 ini pembacaannya harus kita kuatkan, ya, kita amplify gitu ya. Amplify-nya ini diferensial, artinya amplify-nya sendiri-sendiri dan dia tidak terpengaruh oleh ground ya. Jadi diferensial itu artinya kita menganggap bahwasanya P1 dan P2 itu sebagai sumber bukan sumber ya, sebagai input sendiri-sendiri ya. Input 1 dan input 2 sendiri-sendiri, kemudian kita gain sendiri-sendiri, kemudian kita kurangkan sendiri-sendiri. Nah, karena sumber arusnya adalah bolak-balik, maka potensial yang diterima di sini juga mestinya bolak-balik ya. Kalau di sana arusnya adalah positif, ya potensialnya positif. Arusnya negatif, ya potensialnya menjadi negatif, gitu bolak-balik. Maka dibutuhkan synchronous rectifier ya, yang digunakan untuk membaca potensial supaya sinkron dengan injeksi arusnya. Jadi ada rectifiernya atau penyearahnya yang sudah disinkronkan dengan osilator ini. Kemudian akan terbaca sekian milivolt begitu ya, sekian milivolt. Nah, bagi yang mendalami elektronika, yang suka elektronika, mungkin pengen mencoba-coba, ini saya punya beberapa gambar. Yang pertama adalah
diagram sirkuit untuk generator arus ya. Generator arus yang ini inputnya itu adalah beberapa macam, ada minus 18, ada plus 18, ada plus 10, ada 0. Ya, jadi ini butuhkan beberapa input ya. Jadi kalau kita punya input aki 12 volt itu akinya harus dinaikkan dan dibuat plus minus ya, menjadi plus 18, minus 18 dan 0 dan 10 ya. Kemudian masuk ke dalam sistem di sini ini, keluarnya adalah di sini ini ya. Di sini adalah keluar di gambar di C1 mungkin, kemudian yang ini di C2 ya. Di C, oh sorry bukan yang C ini, yang ini SC2 sama C1 ini SC2. Yang ini C1 C2, yang ini itu adalah yang ini yang kesing sinkronos yang di rectifier ini. Kemudian yang digambar yang sebelah kanan ini mulai differential amplifier adalah yang di sebelah kanan ini. Ini inputnya adalah dari yang dibaca tadi, kemudian outputnya apa namanya bisa di DV plus dan DV minus ini. Baik, kira-kira semacam ini ya desainnya. Yang menyukai elektronika nanti bisa bermain-main di sini. Tetapi ketika dulu praktikum itu sudah saya sampaikan, kita bisa menggunakan apa namanya peningkat arus ya dari 12 menjadi 38 dan sebagainya, menggunakan yang sering dipakai di mobil itu ya. Oke, kemudian kita bisa membaca technical specification seperti ini ya, macam-macam. Saya beberapa informasi dari instrumen yang kita pakai. Jadi disarankan itu membaca technical specification secara lebih detail. Ini sambungannya, kemudian ini contoh operasional di lapangannya ya. Ini elektroda yang dipasang, kemudian ini titik yang nanti didapatkan dan sebagainya. Ini adalah contoh aplikasi di lapangannya menggunakan meteran, kemudian menggunakan beberapa elektroda, kemudian ini beberapa kabel kontak tadi ya, bobin tadi, dan ini instrumennya. Bisa dicatat, bisa direkam di instrumen. Ini juga contoh operasional di lapangan. Ya, kalau multi elektroda panjang seperti ini situasinya kira-kira. Oke. Kemudian kadang juga ada menggunakan elektroda yang bukan stainless tetapi yang capacitive coupling ya. Kalian silahkan googling apa itu capacitive coupling sehingga dia bisa menginjeksi arus pada media capacitive coupling ini. Capacitive coupling itu medianya tidak perlu bersentuhan dengan tanah, tapi dia bisa menginjeksi arus di situ itu. Ya, tidak perlu bersentuhan tapi bisa menginjeksi arus. Oke, ini ada beberapa video tetapi tidak bisa di-run di sini ya. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan satu saja karena waktunya sudah melebihi jadwal. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.